Ciri-ciri dasar dari perusahaan yang memiliki kinerja finansial yang baik adalah 1. Memiliki kemampuan menghasilkan laba yang besar lewat modalnya. 2. Memiliki jumlah utang yang aman. Dan yang ketiga, laba dan kekayaan perusahaannya terus bertumbuh. Kali ini, kita akan membahas bagaimana sih cara mengecek kondisi hutang perusahaan masih tergolong aman atau tidak. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan besar cenderung menggunakan utang dalam menjalankan operasional bisnisnya. Namun jumlah hutang yang terlalu besar pun tidak baik, karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Bahkan jika perusahaan tidak dapat membayar utangnya dalam jangka yang ditentukan, maka perusahaan tersebut dapat mengalami kebangkrutan. Untuk mengukur seberapa besar hutang perusahaan, kita menggunakan rasio debt to equity ratio. Kita kembali menggunakan contoh PT Avengers dan PT Hydra. PT Avengers memiliki utang sebesar 100 miliar. PT Hydra memiliki utang sebesar 250 miliar. Jika kita hanya melihat dari besar utangnya saja, maka kita akan menyimpulkan bahwa PT Avengers memiliki utang yang lebih sedikit dibandingkan PT Hydra. Padahal belum pasti loh. Kita juga harus membandingkan utang yang dimiliki perusahaan tersebut terhadap modal atau kekayaan yang dimilikinya. Itulah fungsi rasio debt equity ratio. Bagaimana jika PT Avengers memiliki ekuitas atau kekayaan bersih sebesar 200 miliar dan PT Hydra memiliki ekuitas atau kekayaan bersih sebesar 750 miliar? Hutang siapa yang sekarang cenderung lebih banyak? PT Avengers memiliki kekayaan bersih sebesar 200 miliar, sedangkan utangnya adalah 100 miliar. Sehingga debt to equity rasionya adalah 100 miliar dibagi 200 miliar, menjadi 0,5. Debt to equity ratio sebesar 0,5 ini menandakan PT Avengers memiliki utang sebesar 0,5 atau 50% dibandingkan dengan modal atau kekayaannya. PT Hydra memiliki utang sebesar 250 miliar. Jika kekayaan bersihnya adalah 750 miliar, maka debt equity rasionya adalah 250 miliar dibagi dengan 750 miliar, yaitu 0,33. PT Hydra yang memiliki debt to equity ratio atau DER sebesar 0,33, berarti PT Hydra hanya memiliki utang 33% dibandingkan dengan modal atau kekayaan bersihnya. Jadi sekarang kalau ditanya kembali, siapa yang cenderung memiliki utang yang lebih sedikit dalam operasi bisnisnya? Ya, jawabannya adalah PT Hydra. Karena utang PT Avengers adalah 50% dibandingkan modal atau kekayaan bersihnya. Sedangkan PT Hydra hanya memiliki utang sebesar 33% dibandingkan modal atau kekayaan bersihnya. Jadi, dalam menganalisa seberapa besar dan aman utang perusahaan, kita tidak hanya bisa melihat dari besar utangnya saja, namun kita harus membandingkannya dengan modal atau kekayaan bersih perusahaan tersebut. Perusahaan memiliki utang yang aman jika nilai debt equity rasionya lebih kecil dari 1. Mengapa? Karena jika debt equity ratio atau DER masih di bawah 1, artinya hutang perusahaan masih lebih rendah dibandingkan modal atau kekayaan perusahaannya. Sehingga perusahaan masih dapat melunasi hutang-hutangnya dengan kekayaan yang dia punya. Karena DER PT Avengers dan PT Hydra lebih kecil dari 1, maka jumlah hutang mereka masih tergolong aman. Karena mereka masih dapat melunasi segala hutangnya dengan kekayaan yang mereka miliki. Sekarang mari kita coba hitung nilai debt equity ratio atau DER dari perusahaan Telkom.
pada kuartal 2 2022. Pertama, kita akan mencari besar hutang dari PT Telkom yang kita dapatkan dari laporan neraca atau laporan posisi keuangan pada bagian liabilitas seperti di bawah ini. Nah, karena bukan semua liabilitas merupakan utang, kita harus terlebih dahulu menjumlahkan akun-akun yang merupakan utang saja. Biasanya, untuk akun utang disebutkan namanya dengan utang, pinjaman, surat berharga, atau obligasi. Pada laporan Telkom pada bagian liabilitas jangka pendek, yang merupakan utang adalah utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, utang bank jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang, yang merupakan utang adalah pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan seluruh nilai-nilai ini, dan kita mendapatkan jumlah utang dari PT Telkom adalah 82.161 miliar. Setelah mendapatkan nilai utang dari PT Telkom, kita juga akan mencari besar ekuitas atau kekayaan bersih dari PT Telkom lewat laporan neracanya juga. Lewat laporan neraca, kita dapatkan nilai dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk sebesar 120.241 miliar. Oleh karena itu, debt to equity ratio dari PT Telkom adalah 82.161 miliar dibagi dengan 120.241 miliar menjadi 0,68. Nilai dari 0,68 ini menandakan PT Telkom memiliki utang sebesar 68% dibandingkan dengan ekuitas atau kekayaan bersihnya. Dan dari PT Telkom masih lebih kecil dari 1, sehingga PT Telkom masih memiliki jumlah utang yang aman. Sekian video kita kali ini. Rasio apa lagi nih yang kalian ingin tahu lebih dalam? Cantumkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan on-kan notifikasi kalian untuk mendapatkan lebih banyak video tentang investasi, finansial, dan bisnis.